Halo bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kami dari kelompok KKN Kabupaten Bogor, Bogor Kap 18 Desa Bojong Jengkol. Nah, pada hari ini kita akan menyaksikan bagaimana proses budidaya lalat maggot, apa itu budidaya lalat maggot dan apa sih manfaatnya. Kalau begitu langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Budidaya lalat maggot dengan jenis lalat BSF Black Soldier Fly sangat berguna sebagai pakan alternatif unggas atau hewan ternak lainnya dan juga bisa mengurai sampah organik loh. Walaupun terlihat menjijikan, tapi banyak juga kan manfaatnya. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana proses budidaya lalat maggot serta fungsinya untuk apa? Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi bagaimana budidaya maggot BSF ini, kita simak yuk apa saja kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam budidaya lalat maggot. Barang-barang dan kebutuhan yang kita perlukan untuk budidaya maggot BSF. Yang pertama, kita butuh baskom untuk meletakkan media dan perkembangbiakan lalat. Yang kedua, kayu penyangga sebagai tempat penyangga untuk lalat BSF bertelur. Yang ketiga, ada media, dedak, penyedap makanan, Yakult atau susu fermentasi, sampah organik berupa sayur dan buah merupakan tempat maggot BSF berkembang biak sekaligus sebagai bahan makanan maggot. Selanjutnya, kandang jaring yang digunakan sebagai partisi agar tidak ada komponen yang akan menghancurkan proses budidaya, misalnya belatung dari lalat hijau, Chrysomia beziana etc. Selanjutnya, telur BSF sebagai bibit utama dalam budidaya maggot. Nah, bagaimana? Mudah bukan proses pembuatan dan persiapan budidaya lalat maggot? Nah, sekarang waktunya kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana sih proses budidaya maggot BSF. Nah, ini yang dimaksud dengan telur BSF. Untuk menetaskan telur BSF, siapkan baskom yang berisi sampah atau limbah organik dan letakkan telur BSF sekitar 1 sendok makan dan ratakan. Telur BSF akan menetas dan menjadi larva yang siap untuk menjadi pakan ternak sekitar 10-12 hari. Oh iya, jangan lupa untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, sampah organiknya tidak boleh basah dan tidak boleh ada belatungnya. Karena jika ada belatung lainnya, telur BSF tidak akan menetas karena habis dimakan oleh belatung. Setelah 10-12 hari, telur akan menetas menjadi larva atau biasa disebut sebagai maggot. Nah, di fase larva ini, BSF berperan besar sebagai pengurai sampah karena larva-larva ini rakus banget memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain larva BSF dapat digunakan untuk mengurangkan sampah organik karena merupakan makanannya, larva BSF juga dapat digunakan sebagai alternatif pakan ternak. Harganya juga lebih murah jika dibandingkan kita membeli pelet. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, selain harganya murah dan lebih hemat, larva BSF juga mempunyai kandungan zat gizi yang lebih tinggi. Nah, setelah 18 hari, larva BSF akan berubah menjadi warna hitam yang biasa kita sebut sebagai prepupa. Dan juga selama beberapa hari kemudian akan berubah menjadi pupa yang berwarna hitam juga tapi tidak bergerak. Selanjutnya, pupa yang sudah hitam dan tidak bergerak siap untuk berubah menjadi lalat BSF. Nah, sebaiknya pada tahap ini, bapak-bapak dan ibu-ibu menyimpannya di tempat yang lebih gelap ya untuk mempercepat proses perubahan pupa menjadi lalat BSF. Dan proses perubahan ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Nah, setelah tadi berubah menjadi lalat BSF ini akan bertelur. Tapi untuk bertelur, lalat BSF memerlukan media. Kira-kira medianya apa ya? Medianya adalah 2 kayu yang ditumpuk seperti cuplikan video berikut ini. Nantinya, lalat BSF akan bertelur di bagian sela-sela kayu ini. Biasanya satu lalat betina akan bertelur sebanyak 500-900 telur loh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan membahas mengenai fase dewasa pada lalat BSF. Nah, pada saat fase dewasa pada lalat BSF, mereka tidak memerlukan makanan. Mereka hanya memerlukan sumber air dan juga permukaan yang tetap lembab. Nah, fase dewasa mereka berlangsung selama 9 hari. Selama fase dewasa, mereka hanya kawin dan bertelur. Fase dewasa mereka ini akan mati jika lalat jantan sudah kawin dan lalat betina sudah bertelur. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah sampai nih di tahap yang terakhir. Pada tahap terakhir ini kita sudah bisa memanen telur BSF pada kayu-kayu yang sudah disiapkan tadi.
Nah, itu dia tadi sekelumit penjelasan mengenai budidaya BASF. Semoga video kami dapat mudah dimengerti ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selain dengan biaya yang murah, lebih hemat, dan ramah lingkungan, kita dapat menghasilkan pakan ternak alternatif dan juga dapat menguraikan sampah organik yang ada di lingkungan kita. Sampai jumpa di video Bogor Cup 18 lainnya.